Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Maulana. Dan pada video kali ini saya ingin membahas tentang 3 layer of Facebook audience. Dan dalam 1 jam ke depan saya akan membahas tentang apa sih sebenarnya 3 layer of Facebook audience, lalu bagaimana penerapannya, dan contoh-contohnya seperti apa. Oke, langsung saja. Sebelum kita masuk ke materi inti, yaitu tentang pembagian Facebook audience, kita harus memahami terlebih dahulu tentang Facebook marketing mindset. Jadi, dalam beriklan di Facebook, kita harus benahi terlebih dahulu pemikiran kita tentang bagaimana menjalankan iklan di Facebook. Oke. Nah, formatnya adalah yang pertama, the key to social media selling is social not selling, social first, selling second. Nah, hal ini masih banyak orang yang belum memahami dengan tepat bagaimana cara menjalankan iklan di Facebook. Kenapa saya katakan demikian? Karena gini, kebanyakan orang yang baru memulai iklan di Facebook itu tujuannya adalah langsung hard selling, alias ya udah langsung jualan aja. Sedangkan kita sama-sama tahu kalau misalnya Facebook adalah sosial media, ya. Facebook itu adalah sosial media. Jadi yang kita buat adalah bukan iklan ya, lebih tepatnya, tapi lebih kayak semacam informasi, atau kita bisa bercerita yang meningkatkan interaksi, ya. Itu dulu yang pertama. Meskipun kita menggunakan di Facebook kan ada beberapa tipe objektif iklan ya, seperti misalnya post engagement, page like, lalu ada click to website, ada website conversion. Namun konsepnya tetap sama, yaitu kita harus mementingkan tentang relevansi antara pesan kita dan target market, ya. Jadi nggak bisa langsung misalnya Anda memiliki produk baru, tapi ya langsung jualan hard selling kayak gitu tanpa ada pengenalan dulu dan lain sebagainya. Itu bisa ada sales, ya bisa tetap ada sales, tapi kalau misalnya dibandingkan kita melakukan pengenalan secara sosial terlebih dahulu, hasilnya akan berbeda. Dan ini bukan sekali saja saya alami, tapi sudah sering banget lah, karena selama 3 tahun ke belakang ini kan saya memang istilahnya fokus di bidang agency, alias nanganin klien-klien dari segi UKM dan segala macamnya, dan ketemu sama banyak banget tipe klien yang istilahnya dia tidak mementingkan tentang sosialnya terlebih dahulu. Jadi dia maunya ya langsung jualan aja. Ya memang ada kadang beberapa sales, tapi saya juga ketemu tipe klien yang memang dia memerhatikan juga tentang brandingnya, ya. Jadi dia pengenalan dulu produknya seperti apa, dia bagi-bagi istilahnya meningkatkan interaksi terlebih dahulu, dan itu hasilnya beda. Hasilnya bisa berkali-kali lipat lebih baik dibandingin langsung jualan, ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail tentang social first, selling second, karena ini berkaitan erat dengan 3 layer of Facebook audience, ya. Oke. Jadi tonton video ini sampai habis karena akan saling berkaitan, ya. Oke. Kita lanjut ke yang bagian nomor 2. Yang nomor 2 adalah the value of data. Kita iklan di Facebook itu sebenarnya bukan untuk dapetin tujuannya memang kalau misalnya kita iklan di Facebook muaranya tetap ya, yaitu sales atau penjualan produk. Namun sebenarnya kita iklan di Facebook itu untuk mendapatkan data, ya. Data itu berupa misalnya ada berapa banyak salesnya, dengan budget berapa kita untuk mendapatkan sales, dan lain sebagainya. Jadi kita iklan di Facebook adalah untuk mengumpulkan data. Ingat, data. Di Facebook ini segala hal yang kita lakukan itu terukur dengan baik. Jadi di bagian dashboard Ads Manager itu ada detail bagian datanya. Jadi ada misalnya kita buat teman-teman yang memang sudah pernah menjalankan iklan di Facebook, sebaiknya perhatikan tentang tabel breakdown sama bagian kolom. Itu kalian bisa edit, ya. Jadi dibaca datanya. Karena apa yang kita iklankan itu ya jangan sampai kita lewatin gitu aja, karena itu sebenarnya adalah insight langsung dari apa yang kalian iklankan. Contoh kayak gini nih, bahasa gampangnya ya. Kalau misalnya brand-brand dulu, coba ingat-ingat waktu dulu tuh seperti apa saat misalnya 10-15 tahun yang lalu, saat ada brand baru misalnya, yang saya ingat sampai saat ini waktu saya masih kecil. Jadi ada sales door to door datengin, waktu itu datang ke rumah saya, salesnya dia bawa payung, dia bawa kayak panci segala macam, dia cuma nanya, ya,
yang kebetulan waktu itu yang ditanya adalah ibu saya. Jadi ditanya, "Bu, ini lebih enak yang mana ya odolnya ya? Yang kayak gini apa yang B ya?" Kayak gitu, dan ibu saya memilih salah satunya, dan sebagai keikutsertaannya dia ngisi data segala macam dan diberikan payung seperti itu ya. Nah, tujuan para brand-brand tersebut itu ngapain sih sebenarnya? Itu dia melakukan survei ya untuk mendapatkan data real dari calon customer, yaitu kurang lebih ya ibu saya, karena memang pembeli potensialnya adalah seorang ibu rumah tangga tentang kebutuhan rumah tangga. Jadi dia bisa menentukan di lokasi tertentu, dan dia memberikan semacam gimmick, yaitu gimmick ya, payung kayak gitu, dan semacam bonus lah dia ngasih karena sudah mengisi data. Nah, itulah yang sebenarnya kita lakukan di Facebook dengan lebih mudah, karena kita nggak usah harus datang ke target market. Anda cuman duduk di depan laptop, lalu buka Ads Manager dan jalankan iklan, dan biayanya pun cenderung jauh lebih murah dibandingkan Anda harus melakukan survei secara konvensional seperti itu. Nah, ini adalah hal yang masih bisa dibilang dilupakan oleh banyak advertiser, karena ya mereka ngiklan ya udah iklan aja. Kalau untungnya syukur, kalau misalnya nggak untung ya dicari lagi iklannya, tapi tanpa memerhatikan iklan yang sebelumnya. Kayak gitu. Jadi dia udah ngelihat datanya, ya udah ini bagus nih kayaknya, udah jalanin aja. Jadi masih kayaknya. Dia masih menggunakan asumsi, padahal di Facebook itu adalah kumpulan dari banyaknya data. Nah, dari kumpulan banyaknya data itu kita tentu setelah menjalankan iklan misalnya sebulan, itu kan sudah begitu banyak data yang kita dapatkan dari iklannya. Ada berapa like-nya, dari umur berapa yang paling banyak like-nya, lalu ada berapa banyak yang sales misalnya. Kalau udah ada kelihatan datanya menggunakan website conversion misalnya, nah itu bisa kelihatan datanya dengan jelas. Nah, hal itu yang kita kumpulkan, data-datanya itu bisa berubah menjadi insight, alias kita tahu dengan bagus ya, kita tahu dengan detail target market kita tuh sebenarnya maunya seperti apa sih. Target market kita tuh sebenarnya ada di umur berapa sih yang paling yang paling tinggi kemungkinan pembeliannya. Misalnya saat Anda menjalankan iklan usia misal ya 25 sampai 54 gitu, Anda kan memang dicoba di sana aja lah umurnya, jalanin iklannya, lalu setelah misalnya seminggu tayang iklannya, Anda bisa baca tuh datanya. Oh, ternyata paling banyak interaksinya tuh yang usia 35-44 nih. Oh, ternyata yang paling banyak salesnya malah 25-34. Nah, itu bisa kebaca datanya. Dan bulan selanjutnya setelah Anda belajar dari data yang Anda dapatkan sebelumnya, Anda bisa menentukan berdasarkan data, bukan lagi asumsi ini kayaknya bagusnya yang mana, tapi udah berdasarkan data yang Anda himpun dari campaign yang Anda miliki sebelumnya. Dan itu berarti Anda sudah melakukan action dari data dari insight sebelumnya. Nah, dengan melakukan proses seperti ini, maka iklan di Facebook Anda akan lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Ya. Kita ini sebenarnya saat menjalankan iklan di Facebook itu melakukan marketing yang serius. Jadi bukan main-main, kita kayak untung-untungan dapatnya, enggak, tapi memang ini ada ilmunya ya. Jadi memang harus diperhatikan tentang datanya, dan ini masih banyak yang belum memerhatikan. Jadi makanya saya jelaskan di sini, dan buat yang sudah memperhatikan itu sangat bagus sekali. Saya sendiri mengakui saya telat untuk mempelajari tentang hal ini ya, karena 1,5 tahun yang lalu lah baru belajar kayak gini. Jadi saya harap jangan sampai kayak gitu. Jadi waktu dulu pertama kali iklan ya tentu waktu masih mulai ya udah saya jalanin iklan aja kan, jalanin post engagement misalnya. Wah, untung nih, pas lagi nggak untung, berarti apa yang salah ya? Saya nggak tahu apa yang salah karena saya nggak belajar dari iklan-iklan yang saya jalankan sebelumnya. Jadi bingung. Nah, abis itu ya memang saya jalani iklan waktu itu, lebih tepatnya post engagement lebih seringnya. Bingung kayak gimana. Akhirnya saya belajar lagi tuh objektifnya apa aja. Oh, ternyata ada Facebook, ada click to website, ada website conversion. Nah, waktu itu kan website saya memang basicnya adalah blogspot waktu itu. Jadi agak repot settingnya segala macam. Oh, akhirnya saya tahu ini bisa pakai Pixel. Nah, ini momen pertama kali saya kenalan dengan Pixel. Nah, jadi bisa tracking kayak gini. Oh, oke. Jadi abis itu saya mulai pelajari tentang Pixel. Ya 1 tahun yang lalu lah kurang lebih. Ya 1 tahun lebih lah, 1,5 tahun kalau nggak salah, tentang Pixel saya baru pertama kali coba.
cobain, oh ternyata enak karena saya bisa tahu dengan detail jadi mana data yang menghasilkan konversi, adset mana yang menghasilkan konversi, ads mana yang menghasilkan konversi, dan yang lainnya yang kurang bahkan saya matikan. Jadi bukan lagi berdasarkan asumsi tapi sudah berdasarkan data. Seperti itu. Nah, di video ini juga akan saya jelaskan tentang penggunaan pixel ya. Seperti apa insight-nya aja. Ya, karena kalau membahas pixel secara detail itu bisa sampai beberapa jam sendiri. Saya sendiri untuk belajar pixel cukup lama waktu itu, testing terus tiap hari ya untuk mendapatkan insight-insight seperti itu ya. Dan kita lanjut ke nomor 3. Ini adalah tentang mindset basic dari Facebook adalah sebenarnya find your customer before they search. Konsepnya seperti ini. Waktu dulu kalau misalnya kita sebelum ada Facebook ya, sebelum ada Facebook Ads, kalau misalnya mau cari sesuatu ya kita nyari aja gitu kan. Misalnya lagi butuh, misalnya ya, saya mau celana jeans saya rusak, misalnya saya nyari penjahit ya cari aja. Nah, nyari di Google misalnya ya udah cari mesin penjahit yang di daerah dekat sini segala macamnya. Nah, tapi semenjak eranya sosial media ya, contohnya adalah Facebook, ini kita udah ada audiens yang udah ready sebenarnya ya, customer yang sudah lebih tepatnya potensial customer yang sebenarnya butuh produk kita tapi belum tersentuh dengan produk Anda, belum tahu ada produk Anda. Nah, dengan Facebook Anda bisa membuat demand generation, dan lihat funnelnya seperti itu ya. Funnelnya corong yang paling besar adalah di bagian demand generation. Nah, demand generation ini sangat besar di Facebook. Di Indonesia sendiri kurang lebih waktu itu sekitar 40 jutaan lah. Saya kurang ingat berapa detailnya, pokoknya 40 jutaan lebih orang yang aktif tiap hari di Facebook. Dan 40 kalau nggak salah ya, saya lupa ingat, di 44 juta orang itu aktif tiap hari di Facebook, dan 42 jutanya itu ya online tiap hari lewatnya mobile. Jadi itu sangat besar sekali demand generationnya yang bisa Anda hasilkan. Dan kalau misalnya Anda bisa menemukan customer Anda bahkan sebelum mereka mencari, maka hasilnya akan sangat-sangat bisa dibilang bagus ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya pencarian mereka sudah siap ya, mereka mencari ya udah pilih-pilih produk segala macam. Tapi kalau misalnya demand generation nggak gitu formatnya. Mereka tujuan pertama buka Facebook tuh ya bukan untuk cari-cari barang kan sebenarnya. Mereka buka Facebook itu untuk berinteraksi dengan teman-temannya, update status, update foto segala macam. Nah, tapi mereka kan memiliki kegiatan atau aktivitas di Facebook, misalnya like fanpage apa gitu misalnya, terus komen-komenan yang membahas tentang apa. Nah, Facebook mengetahui hal-hal tersebut ya, mereka menghimpun data-data tersebut dan menjadikannya ya semacam interest sebutannya ya, interest. Ada juga itu kalau misalnya kita like sesuatu, maka kita dianggap ya menyukai sesuatu, memiliki interest terhadap hal tersebut. Lalu ada juga behavior itu yaitu kebiasaan. Misalnya kita biasa buka Facebook untuk ngeklik barang ya, misalnya klik toko online gitu, maka kita bisa dianggap Facebook memiliki kebiasaan untuk mengunjungi website-website tentang marketplace misalnya kayak gitu. Nah, di Facebook itu kita bisa menargetkan berdasarkan kesukaan ya, interest, dan behavior juga bisa ya. Jadi kita bisa menjalankan iklan ya seperti itu. Oke, jadi hal yang paling penting yang Anda harus pahami adalah benar-benar memahami customer Anda tuh seperti apa sih modelnya. Jangan kira-kira kayak misalnya saya jual makanan gitu ya. Ya toh makanan bisa dimakan sampai dari usia 18 sampai 65 masih enak-enak ya, tapi kan bukan seperti itu. Ya. Anda harus benar-benar detail. Misalnya Anda jualan makanan misalnya apa ya? Frozen food misalnya. Ya coba kira-kira orang yang makan frozen food kan bisa semua umur bisa lah. Tapi yang memiliki daya beli yang lebih besar, cewek cowok ya dua-duanya sebenarnya bisa beli, tapi lebih besar kemungkinan yang membeli adalah wanita, dan lebih tepatnya adalah wanita yang sudah menikah ya, karena frozen food berkaitan tentang makanan dan makanan itu dimasak oleh wanita ya,
seperti itu, apalagi wanita yang sudah menikah, apalagi baru menikah misalnya. Karena coba kita pikirkan, kalau misalnya wanita yang baru menikah, apalagi di zaman sekarang, nggak semua wanita itu pintar masak. Jadi ya mereka bisa beli frozen food untuk di awal-awal baru sambil belajar masak. Nah itu contohnya. Dan itu kan insight yang kita dapat. Jadi kira-kira tuh wanita umur berapa yang baru menikah, kita harus cari tahu seperti itu. Dan kira-kira yang malas masak, misalnya kan kita jualnya frozen food misalnya, malas masak tuh gimana ya, sukanya apa sih sebenarnya, interestnya apa sih? Misalnya interestnya nugget, carilah brand-brand nugget seperti itu. Lalu ada juga yang misalnya behaviornya tuh seperti apa, behaviornya misalnya sering hangout, belanja gitu kan, masih anak-anak gaul yang baru menikah misalnya. Jadi dia belum ada memiliki keterkaitan dengan memasak kayak gitu. Dan kita pun bisa melakukan exclude targeting. Jadi kayak misalnya kan targetnya orang-orang yang memang nggak suka masak kayak gitu kan. Anda bisa menargetkan kayak resep makanan segala macam misalnya ya. Jadi di exclude orang-orang yang seperti itu. Jadi benar-benar orang ibu-ibu yang malas masak segala macam, jadi dia beli frozen food misalnya kayak gitu. Nah, Anda bisa menemukan customer itu dengan format ya semacam ajakan atau persuasif. Jadi dia mengajak, ayo cobain bu kayak gini. Pokoknya dibuat personal karena ini adalah Facebook. Semacam kayak percakapan langsung. Ya, intinya balik lagi ke poin 1, yaitu interaksi. Oke? Itu dulu insight-nya tentang poin ketiga dari Facebook Marketing Mindset. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Ya, itu tentang audiens di Facebook. Nah, gambarannya seperti ini. Ya, kita bisa melihat ada banyak orang di sini, tapi nggak semua orang ini butuh produk kita. Ya, jadi kita harus melakukan spesifikasi. Memang ada yang menjelaskan tentang ya udah targetin aja semuanya segala macam. Tapi saya rasa itu kurang efektif. Hal ini berkaitan dengan persaingan. Misalnya saat Anda menjalankan terlalu umum, maka ada orang yang juga menargetkan secara umum, akhirnya cuman kalah menang bertarung di area bidding, jadi kurang baik lah. Jadi kita sebaiknya menargetkan itu bisa dibilang harus agak spesifik. Ya, kita harus benar-benar tahu. Kalau kecuali untuk campaign brand awareness, ya itu bisa ya loss aja istilahnya gitu. Tapi kalau untuk misalnya tujuannya adalah penjualan, sebaiknya harus diperhatikan tentang audiensnya seperti apa. Jangan sampai kita menjalankan iklan ke orang-orang yang memang tidak ada minat sama sekali membeli produk kita. Istilahnya kan sayang, iklan kita impresinya terbuang sia-sia kepada orang yang memang tidak butuh iklan kita. Dan tingkat relevansi iklan kita terhadap target market tersebut cenderung ya rendah. Karena di Facebook itu ada relevance score dari 1 sampai 10. Jika iklan Anda relevance skornya rendah, maka kemungkinan besar budgetnya tidak efektif alias lebih mahal dibandingkan dengan relevance score yang lebih tinggi, misalnya di 9 atau 10. Budget Anda akan efektif, ya. Kurang lebih seperti itu. Itu yang harus dicatat ya. Nah, kita masuk ke materi inti, yaitu 3 layer of Facebook audience. Ini maksudnya seperti apa? Nah, jadi gini. Di Facebook itu kalau misalnya kita menargetkan sesuatu, kita harus memahami 3 inti dari hal ini dulu ya. Jadi pertama ya tentu kita harus menentukan target yang tepat. Ya, targetnya itu harus tepat arahnya, audiensnya. Lalu ada juga pesan yang tepat. Percuma kalau misalnya targetnya tepat tapi pesannya nggak nyambung gitu, misleading ads. Jadi ya kurang kena gitu. Misalnya target Anda adalah usia yang cenderung lebih dewasa, tapi Anda masih menggunakan bahasa yang anak gaul kayak gitu, jadi kurang tepat lah, kurang kena ke mereka. Jadi ini harus diperhatikan antara pesan yang tepat dengan target yang tepat. Dan jangan lupa tentang settingan yang tepat, dari biddingnya yang tepat, budgetnya yang tepat, sampai pengaturan iklan yang sesuai, kayak placementnya ada di mana segala macam. Jika 3 hal ini terpenuhi, ya bisa dibilang di sini where the magic happen. Maksudnya saya cerita sedikit. Jadi saya ada studi kasus yang hasilnya ini sangat-sangat istilahnya merubah hidup seseorang. Jadi ada yang saya nggak bisa sebut namanya karena ini berkaitan dengan privasi seseorang.
Jadi ada ibu-ibu ya, dia datang ke saya ngejelasin tentang saya istilahnya mau belajar Facebook Ads ini kayak gimana. Dia punya produk. Nah, dia sudah menjalankan iklan yang kurang lebih besar juga budgetnya untuk ukuran pemula, karena sudah hitungannya sudah belasan juta dalam waktu ya sebulanan kayak gitu, tapi hasilnya tuh kurang efektif. Dia memang dapetin omset sampai puluhan juta, tapi kan 20 berapa gitu, saya lupa tepatnya, tapi hasilnya kurang oke. Karena ya coba kita lihat marginnya segala macam. Akhirnya saya cek iklannya segala macam. Oh, kata-katanya sih memang gaya ibu-ibu banget, karena memang targetnya sesuai kan, ibu-ibu ketemu ibu-ibu udah enak lah bahasanya. Cuman targetnya sama settingannya kurang tepat. Jadi masih ada placement yang mestinya sudah tidak mestinya ada placement yang nggak usah ditampilin misalnya. Terus targetnya tuh masih ada, ya kan dia targetnya ibu-ibu, tapi dia masih gendernya itu dia pilih jenis kelaminnya ya cowok cewek, jadi kurang efektif, ada impresi yang sia-sia ke area market cowok gitu kan. Nah setelah itu aja yang dibenerin gitu kan, karena pesannya dia udah oke gitu kan. Gaya bahasa ibu-ibu gimana sih untuk target ibu-ibu itu, saya juga ketawa lihatnya. Ini laku bu kayak gini-gini, iya laku kayak gini. Saya lihat memang ini ibu-ibu banget dan enak dia ngobrolnya, tapi saya lihat targetnya memang kurang tepat. Ya udah akhirnya dirapihin. Dan seminggu kemudian dia datang lagi ya, dia bilang berterima kasih kalau misalnya kalau iklannya itu ada kenaikan lah secara omset. Dan memang benar setelah sebulan itu hasilnya ya bisa beberapa kali lipat lah omsetnya itu. Andai kan misalnya dia tidak tahu tentang hal itu ya, dia akan puas-puas aja dengan omset yang segitu-segitu. Memang untung ya, tapi hasilnya tuh kayak bisa lebih optimal lagi. Misalnya dia nggak tahu tentang pesan yang tepat di sini, ya hasilnya bakalan kurang banget lah gitu. Oke, itu dulu yang dipahami. Jadi saya recap. Jadi di sini ada pesan yang tepat untuk target yang tepat dengan pengaturan yang tepat. Oke, kalau misalnya udah, kita lanjut lagi. Kembali ke bagian 3 layer of Facebook audience. Ini berkaitan dengan targeting ya. Kita bahas tadi intermezzonya adalah tentang ibu-ibu, study case-nya tentang ibu-ibu yang tadi. Dan ini yang sebenarnya saya fokusin, yang tadi saya ada ceritakan tentang jenis kelaminnya si ibu-ibu itu masih nargetin pria, padahal produknya itu produk wanita banget gitu. Karena pikiran dia adalah toh suaminya bisa beliin, tapi kan nggak gitu juga ya. Kalau misalnya hitung persentase paling cuma 10% lah kayak gitu. Jadi kita lebih fokus ke 90% yang benar-benar minat gitu kan. Nah di Facebook ini, di layer yang pertama saat kita menjalankan iklan, yaitu layer tentang demografi ya. Jadi kalau misalnya kita menjalankan iklan di Facebook, kebanyakan orang saat pemula atau saat di awal-awal menjalankan hanya berdasarkan demografi seperti ini, demografi dan geografi ya. Jadi dia nargetin ya kayak ibu-ibu yang tadi, targetnya berdasarkan umur, terus berdasarkan jenis kelamin, lalu lokasinya tuh daerah mana. Bisa juga kadang-kadang ada yang menjalankan berdasarkan edukasi, kayak misalnya ada bimbel misalnya. Jadi mau nargetin yang baru lulus SMA, terus job status, lalu ya hubungan ya, kayak misalnya mau nargetin pria-pria single atau yang sudah menikah segala macam. Oke, itu layer pertama. Nah, layer ini layer basic sih ya, karena hampir semua orang kalau menjalankan iklan di Facebook tahu tentang hal ini. Hampir semua orang ya saya bilang, karena memang masih ada aja yang ternyata iklan di Facebook tuh baru tahu, oh ternyata Facebook tuh bisa nargetin lokasinya spesifik ya. Saya kira cuma Indonesia aja bisa nargetinnya, bahkan ada yang masih berpikiran seperti itu ya. Jadi ini adalah targeting yang basic banget ya, audiens yang basic. Ini broad banget lah, umum banget lah kalau kita menjalankan iklan ini. Dan ini cocok kalau misalnya Anda memiliki produk yang memang general dan menjalankannya adalah fokusnya adalah awareness dulu. Jadi kalau Anda misalnya memiliki produk baru, Anda bisa menggunakan berdasarkan demografi aja.
kayak gitu. Misalnya Anda memiliki brand minuman kayak gitu, minuman bisa kan diminum sama siapa aja gitu. Anda fokusnya adalah menaikkan brand awareness, bukan fokus ke sales di sini. Basicnya seperti itu. Fokusnya ke brand awareness dulu. Nah, ini lebih cocok menggunakan layer berdasarkan demografi kayak gitu. Nggak terlalu spesifik karena untuk memperkenalkan produk dulu di bagian awareness dulu ya. Contohnya kita bisa menggunakan local awareness ads. Kalau misalnya di Facebook itu kan ada banyak objektif. Salah satunya adalah local awareness ads. Jadi kayak misalnya Anda memiliki misal restoran ya. Memiliki restoran dan Anda ingin menargetkan 3 km atau 5 km di daerah lokasi restoran tersebut, Anda bisa menggunakan local awareness ads. Dan kalau misalnya Anda memiliki produk yang sangat misalnya umurnya spesifik, Anda bisa ya udah umur aja sama mungkin jenis kelamin kayak gitu. Jadi ini basicnya dulu lah. Nah, interest sama behavior kita belum bahas di situ. Kita masuk ke layer kedua ya nanti. Ini contohnya adalah semacam ilustrasinya. Kita menargetkan misalnya ya usia dari 25 sampai 34 misalnya. Ya. Lalu jenis kelaminnya perempuan, lokasinya di Jakarta. Ini contoh targeting dengan format demografi, tanpa interest, tanpa behavior dan lain sebagainya. Oke, hanya demografi saja. Kita bisa manfaatkan ini. Sekali lagi saya katakan untuk melakukan brand awareness. Oke. Fokusnya di situ. Lalu kita masuk ke layer audience yang kedua, itu adalah kita sudah masuk ke lebih dalam ke target customer kita, yaitu psychographic. Ini maksudnya apa sih? Ya. Maksudnya adalah kita sudah lebih dekat dengan customer kita. Kita sudah tahu apa yang mereka pikirkan, apa value hidupnya dia, lalu bagaimana sikapnya, apa yang mereka sukai, gaya hidup mereka seperti apa, tujuan mereka aktif di Facebook, tujuan hidup mereka. Kita juga sudah memprediksi misalnya, lalu device-nya seperti apa, orang-orang yang kita targetkan tuh kira-kira gaul atau kayak gimana, dia device-nya seperti apa, dan lain sebagainya berkaitan dengan psychographic kayak gitu. Nah, sebagai contoh ilustrasinya adalah seperti ini, ya makin jelas ya, meskipun masih blur target marketnya. Jadi kita bisa melakukan interestnya, ada menyanyi misalnya, makin detail pokoknya. Nah, balik lagi ke psychographic di sini. Jadi di Facebook itu ada kolom detail targeting ya. Kalau Anda buka Ads Manager, di situ ada detail targeting, ada interest, ada behavior. Nah, di situ ada device juga ya. Ada event juga ya. Pokoknya kita fokusnya ke interest dan behavior di situ dulu. Jadi Anda bisa menargetkan misalnya ya. Kan ini makin spesifik. Yang tadi saya ceritakan di awal yaitu setelah jenis kelamin, lokasi, usia selesai ditargetkan, kita masuk ke bagian yang agak bawah di Ads Manager, yaitu di bagian interest, di bagian detail targeting. Jadi kita bisa masukkan misalnya orang-orang yang suka belanja dan juga suka misalnya suka memasak tapi nggak suka nonton bola misalnya. Itu kita bisa masukin di situ di Facebook. Sampai di sedetail itu. Jadi orang yang suka A dan suka B tapi nggak suka C. Nah, kurang lebih seperti itu. Jika Anda sudah mengetahui target market Anda, target market mana yang Anda ingin targetkan, itu sangat bagus sekali karena kita bisa fokus ke bagian sales kalau sudah masuk ke area sini, karena sudah dekat banget dengan customernya, sudah benar-benar ini loh customer gua kayak gini loh ciri-cirinya. Oke, kita ada study cases lagi. Saya pernah ada klien lagi istilahnya. Kliennya itu sebutannya ya kayak seminar lah. Seminar tentang healing atau proses penyembuhan terhadap fobia, trauma dan lain sebagainya. Jadi saya harus benar-benar memahami psikografik dari audiens tersebut. Jadi kayak mikirin orang trauma tuh sukanya apa sih, kebiasaannya seperti apa sih, kayak gitu. Jadi saya pahami orang stres tuh kayak gimana sih,
Saya googling lah, saya cari-cari, oh orang stres ciri-cirinya seperti ini, suka makanan ini, saya bisa masukkan di bagian interest. Lalu behaviornya seperti apa, segala macam. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalian harus tahu dengan benar target market kalian tuh seperti apa di bagian psikografis di sini. Karena dengan kita memasukkan demografi dan psikografis, maka target market kita akan semakin jelas dibandingkan dengan kita hanya menargetkan secara demografi saja. Nah, di ilustrasi di sini dari yang tadi gambar sebelumnya masih abu-abu, ini sudah mulai kelihatan bentuknya, tapi masih blur, ya. Dan di audience versi 2 ini, ya audience layer kedua ini sudah mulai kelihatan, tapi ada yang makin detail lagi, alias sudah benar-benar jelas produk target market kita tuh seperti apa. Oke, kita akan masuk ke layer selanjutnya, yaitu behavior track data. Kita sudah benar-benar masuk ke kebiasaan mereka. Kita sudah benar-benar masuk ke sebenarnya profile mereka. Nanti saya jelaskan ini maksudnya seperti apa. Kayak gini. Setelah Anda menjalankan iklan di Facebook, jika Anda menggunakan pixel, Anda bisa men-tracking hal-hal ini, yaitu orang yang mengunjungi website, action yang dia lakukan di website, misalnya klik halaman tertentu, masuk ke halaman tertentu, dia melakukan apapun, melakukan pencarian segala macam, itu bisa di tracking. Lalu misalnya dia klik tombol tertentu, ini bisa juga. Jadi ada fitur on click event tracking sebutannya. Jadi saat orang mengklik tombol tertentu, dia muncul semacam event. Misalnya saat orang klik add to cart, tombol add to cart, ya dia pixel akan mengaktifkan event tracking add to cart. Jadi kita tahu loh orang ini telah melakukan add to cart misalnya. Lalu interaction dan reaction, kayak misalnya orang ini setelah masuk ke halaman ini dia keluar, atau setelah masuk ke halaman ini dia langsung posting komentar. Lalu setelah masuk ke produk ini dia klik love misalnya. Itu bisa di tracking sampai sedetail itu, dan kita bisa melakukan tracking secara benar-benar spesifik sebenarnya melalui pixel Facebook. Nah, ini ada lagi konten download, misalnya Anda membagi-bagikan semacam e-book atau tips kayak gitu misalnya. Lalu di bagian halaman download Anda bisa memasukkan pixel tertentu untuk melakukan tracking view konten misalnya, masuk ke halaman download. Jadi Anda tahu ada berapa orang yang download dari campaign Anda. Jadi patokannya bukan lagi like, comment, share ya. Jadi memang patokannya adalah konversi. Jadi kalau misalnya kita sudah masuk ke layer yang ketiga, ya kita sudah tidak lagi membahas tentang metrik yang ada di Facebook seperti like, comment, share, CTR dan lain sebagainya. Kita fokus ke conversion yang kita tentukan sendiri. Conversion itu bukan selalu tentang pembelian ya. Konversi itu bisa misalnya orang yang daftar produk Anda, atau misalnya dia membuka halaman-halaman tertentu seperti ini, dia download file Anda kayak gitu, atau dia misalnya play video yang ada di halaman Anda, itu bisa juga di tracking dengan Facebook Pixel. Nah, ini yang tadi saya jelaskan view content ya. Misalnya di bagian produk atau landing page yang Anda miliki. Lalu kita juga punya tracking terhadap orang-orang yang telah melakukan pembelian terhadap produk kita, ini purchase behavior. Jadi kita punya database orang-orang yang membeli produk kita, dan itu sangat berharga ya. Karena jika kita memiliki data seperti itu, kita bisa melakukan peningkatan sales, misalnya melakukan upsells, cross sales, atau kita menggunakan lookalike audience. Di Facebook itu ada fitur yang istilahnya kita memiliki 1000 data misalnya. Memiliki 1000 data orang-orang yang telah mengunjungi halaman pembelian, alias orang itu udah beli lah produk kita. Nah, itu kan benar-benar hot market lah, orang-orang itu udah pernah membeli produk kita. Nah, kita bisa buat sekitar 900 ribuan orang-orang yang mirip dengan 1000 orang yang kita miliki. Misal istilahnya saya punya 1000 pembeli, lalu saya berikan ke Facebook ya, saya upload, lalu saya
menjalankan perintah yang di Facebook, klik action, lalu klik lookalike audience. Saya memerintahkan Facebook untuk mencarikan sekitar 900.000 orang yang mirip dengan 1.000 orang yang saya miliki. Dan nanti sistem Facebook akan mencari, kita mempunyai data sampling sekitar 1.000 orang, dan Facebook akan mencari kesamaannya dari 1.000 orang tersebut, dan dia akan menyiapkan audiens lagi yang serupa dengan apa yang kita miliki. Dan itu sangat bagus. Kalau misalnya kita punya lookalike seperti itu, maka targetingnya bisa dibilang sangat-sangat spesifik. Tapi spesifiknya sudah kalau saya bilang sih ini udah precise targeting banget lah. Udah benar-benar kena orangnya langsung. Jadi orang yang lihat tuh sudah memiliki ketertarikan yang benar-benar udah siap beli, dia kepengen produknya. Cuman dia ada pemilihan kayak misalnya lihat dulu atau segala macamnya. Jadi udah benar-benar enak lah kalau untuk menargetkan seperti ini. Dan ini ada juga data acquisition. Jadi misalnya UKM itu bisa dibilang masih belum memahami tentang data acquisition. Tapi kalau misalnya startup ini sangat penting ya. Jadi ada misalnya cost per pembelian produk, cost per customer baru, itu bisa dihitung semuanya. Sampai ada customer value-nya seperti apa, conversion value-nya seperti apa. Jadi saat orang membeli produk kita, orang itu belinya beberapa kali selama setahun, itu bisa didata semuanya. Jadi kita misalnya ya, untuk mendapatkan satu pembeli produk A, kita mengeluarkan budget sekitar Rp30.000. Nah itu bisa seperti itu. Jadi kita tahu, oh jadi kalau untuk mendapatkan satu orang pembeli kita harus mengeluarkan Rp30.000. Nah kalau mau nargetin, kalau untuk mendapatkan sekitar 1.000 pembeli, maka kita harus menyiapkan budget berapa, dan harus dihitung kira-kira kenaikannya berapa persen lah, value-nya berapa. Jadi misalnya 30.000 ya nggak melulu tentang 30.000. Kalau untuk dapetin 1.000 bisa ada kenaikan data, misalnya kenaikan data acquisition, cost per data acquisition bisa dari 30.000 jadi 50.000. Kita rata-ratakan average-nya berapa dari 30.000 sampai 50.000, misalnya angka 40.000. Jadi kita kayak matokin, oh jadi kalau untuk mendapatkan satu customer kita harus mengeluarkan budget 40.000 per customer. Jadi itu bisa kelihatan dengan detail kalau misalnya di Facebook ya. Nah ini yang saya suka dari Facebook, karena apapun yang dijalankan itu terukur. Jadi saya tahu dengan pasti keluar budget berapa untuk mendapatkan berapa. Itu yang benar-benar saya suka dari Facebook. Jadi benar-benar tracking gitu. Nah inilah pentingnya landing page sebenarnya. Jadi permasalahan saya di awal sebenarnya adalah kayak gini. Saya memiliki website tapi nggak terlalu bisa lah untuk tracking pixel segala macam ya. Saya adalah seorang Facebook advertiser, bukan seorang programmer. Saya nggak terlalu mengerti tentang coding itu seperti apa. Tapi kalau misalnya pixel itu bisa dibilang ya kode, sebuah kode yang kita harus tanamkan di website, kita install, dan nggak semua orang mengerti tentang cara menginstal pixel ini seperti apa caranya, terus taruhnya di mana segala macamnya. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah challenge-nya. Jadi nggak semua orang mengerti tentang cara install pixel segala macam. Oke. Nah, ya kita bisa lihat sama-sama wajah Raisa seperti apa ya. Jadi terlihat dengan jelas. Dan inilah ilustrasi kalau misalnya kita sudah sampai ke behavior track audience ya. Kayak kita punya pixelnya, kita punya custom audience-nya, itu udah benar-benar jelas, detail sekali. Jadi audiensnya seperti apa. Dan ini kita sudah sudah memilikinya, sudah bisa melihat dengan jelas audiens kita seperti apa. Kalau pertama masih benar-benar nggak kelihatan, masih hanya bayang-bayang saja, lalu di layer kedua udah mulai kelihatan tapi masih blur, masih nggak kelihatan wajahnya seperti apa. Tapi kalau misalnya kita sudah mencapai layer yang ketiga atau masuk ke bagian custom audience, kita sudah benar-benar jelas melihat audiens kita tuh seperti apa sih. Kalau misalnya kita bisa membaca datanya, maka akan terlihat jelas. Oh jadi bukan lagi kira-kira ya. Jadi berdasarkan data gini, audiens kita tuh seperti ini. Yuk, di bulan depan strategi marketing kita seperti ini. Jadi kita bisa menargetkan
hal-hal yang kita miliki, produk-produk, misalnya penawaran, promosi segala macam ke audiens yang sudah jelas seperti ini. Jadi potensial pembeliannya akan tentu lebih besar dibandingin kalau misalnya kita melihat dari audiens-audiens sebelumnya yang masih blur atau bahkan abu-abu seperti itu, masih berupa bayang-bayang aja, nggak kelihatan dengan jelas. Oke? Jadi intinya adalah kalau misalnya kita menjalankan iklan di Facebook, saya ingatkan kembali yaitu the value of data. Jadi kita iklan di Facebook itu mendapatkan data, lalu tahu insight-nya seperti apa, lalu ya nggak ada yang bisa ngalahin pengalaman. Kalau misalnya kita menjalankan iklan di Facebook, patokannya adalah pengalaman dari target market kita sendiri, akan lebih jelasnya seperti apa. Karena sebenarnya adalah setiap kategori bisnis di Facebook atau setiap kategori bisnis memiliki target market yang berbeda, cara penyampaian yang tentu berbeda, dan yang pasti jika di Facebook adalah setting-setting yang beda juga gitu. Oke. Jadi apakah Anda siap untuk maju ke level selanjutnya dari Facebook advertising? Misal Anda saat ini masih menjalankan iklan di Facebook di layer yang pertama, di layer demografi, Anda siap untuk naik level ke psikografi, atau misalnya Anda sudah memahami dengan benar demografi dan psikografi dan ingin maju lebih jauh ke bagian behavior track data pixel, yuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama menjalankan iklan di Facebook, kita sama-sama praktek. Gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu 3 layer of Facebook audience. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.